Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Suyuti. Bab selanjutnya yang keempat ya ini. Ada dari kitab Taisirul Khalaq adalah bab tentang hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Ketika kita menjadi anak, hak-hak kedua orang tua yang harus kita lakukan itu apa saja? Hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Al-walidani, kedua orang tua itu siapa? Huma asababu fi wujudil insani. Laula ana'uhuma mastaroha. Kedua orang tua itu adalah orang yang menjadi sebab wujudnya manusia di dunia. Apabila tidak ada mereka, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan. Ya walaupun asalnya manusia itu semua ciptaan Allah, tapi dengan lantaran mereka lah Allah menciptakan kita. Walau la syaqa'uhuma ma tana'ama. Apabila kedua orang tua itu tidak kangelan atau tidak merasa sulit, maka kita tidak akan merasakan enak. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita yaitu termasuk adalah kesulitan-kesulitan yang pernah dijalani kedua orang tua kita. Amma ummuhu fahamalathu kurhan. Ibu itu adalah orang yang mengandung anaknya kurhan dengan susah payah. Wa wada'tuhu kurhan, dan melahirkan mereka juga dengan susah payah. Wa amma abuhu, sedangkan seorang ayah itu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Orang yang mengerahkan kekuatannya untuk menghasilkan sesuatu yang nanti itu akan kembali kepada anaknya, yaitu berupa kemanfaatan dan mendidik jisim atau mendidik jasad seseorang dan jiwa seorang anaknya. Seorang ayah dan ibu itu sangat berjasa. Kebanyakan seperti itu. Meskipun ada orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, ada orang tua yang tidak mau tahu tentang anaknya, tapi garis besarnya kebanyakan seorang tua itu ya seperti itu. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk kehidupan layak anaknya. Fayajibu alaihi ayyadhkura nikmatuha liyashkurahuma alaiha. Maka wajib bagi seorang anak itu mengingat segala nikmat-nikmat kedua orang tua yang diberikan kepadanya, karena mensyukuri atau bersyukur kepada kedua orang tua terhadap dirinya. Wa ayyam tasila amrohuma illa idza kana bi maksiatin. Dan mengikuti segala perintah kedua orang tua kecuali perintah yang berupa kemaksiatan, itu tidak perlu diikuti. Kalau perintah selain kemaksiatan hendaknya diikuti, harus wajib diikuti. Wa ayajlisa ma'ahuma khasyi'an khaddan tarfahu an zallatihima wa ala yu'dhihima walau biqauli uffin. Dan duduk atau berkumpul dengan mereka dengan tenang dan memejamkan mata dari segala kesalahan kedua orang tua. Jadi tidak perlu diungkit-ungkit.
misal punya orang tua yang keras, kereng, ya jangan, ketika kamu berkumpul dengan kedua orang tua, jangan mengungkit-ungkit hal itu. Apakah itu mudah? Ya sulit sebenarnya. Wa alla yu'adihima walau biqauli ufin, dan jangan menyakiti keduanya walaupun dengan ucapan atau bahkan kamu meneriakinya yang bisa membuat kedua orang tuamu sakit hati. Jangan sampai melakukan hal itu. Tugas kita mengikuti orang tua itu apa? Karena lillahi ta'ala, mengikuti perintah Allah. Meskipun itu sulit, meskipun itu. Jadi jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Meskipun orang tua berperilaku buruk, tapi karena merekalah kita ada di dunia. Wa alayatila jidalahuma, dan jangan terlalu membantah mereka, atau ketika kamu beradu argumen, lebih baik kamu mengalah walaupun argumen kamu itu benar. Lebih baik kamu diam. Karena apa? Orang tuamu sendiri. Wa alla yamshiya amamuha illa fi khidmatiha, dan jangan berjalan di depannya kecuali untuk meladeni keduanya. Wa ayyadu walahuma birahmati wal maghfirah, dan doakanlah kedua orang tuamu dengan rahmat, kasih sayang, wal maghfirah, dan doakanlah agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamurahuma bil ma'ruf, dan perintahkan, maksudnya ajaklah mereka di jalan yang lurus. Semisal orang tuamu suka mabuk-mabukan atau melakukan hal-hal yang negatif, ketika kamu mampu, ajaklah mereka dengan cara yang sopan, santun, dan tidak menyakiti mereka. Wa yanhahuma 'anil munkar, dan cegahlah mereka melakukan perbuatan mungkar. Jika orang tuamu melakukan hal-hal negatif, ya dilarang, tapi tetap jangan lupakan sopan santunmu kepada mereka. Carilah cara terlembut meladeni mereka. Ketika mereka berbuat, ajaklah mereka dengan hal-hal positif dengan lemah lembut, dan laranglah mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif dengan lemah lembut pula. Liyakuna sababan fi najatihima minan nari, agar kamu itu menjadi sebab selamatnya mereka dari api neraka. Kama kana sababan fi wujudihi, seperti sama halnya mereka menjadi sebab dirimu wujud, dirimu ada di dunia ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu sudah memerintahkan agar kalian semua menyembah kepadanya, agar kalian semua tidak menyembah kepada Tuhan kecuali hanya pada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi perintah tauhid, menuhankan Allah yang Maha Esa, itu disandingkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kan sangat agung. Banyak orang masuk surga juga karena kedua orang tua, berbakti kedua orang tua. Pun juga banyak orang yang masuk neraka karena durhaka, keras kepada orang tuanya.
Jadi berhati-hatilah terhadap kedua orang tuamu. Ladenilah mereka semampumu ketika mereka berbuat buruk. Ajarilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Karena suatu saat akan ada waktu di mana orang tuamu itu akan menjadi tua. Jadi janganlah kamu sering membentak ataupun menyakiti kedua orang tuamu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kamu mengucapkan atau kata-kata yang menyakiti keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak-bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah hal-hal yang mulia, hal-hal yang lemah lembut. Berbicaralah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, lemah lembut. Atau semisal ada kalanya kan seorang anak itu merasa jengkel, sebal kepada orang tuanya. Hal-hal satu-satunya yang harus dilakukan anak ketika merasa jengkel kepada orang tuanya, ya diam saja, jangan menunjukkan kemarahan atau bahkan membentak-bentak kedua orang tuanya yang bisa menyakiti kedua orang tuanya. Dikutuk jadi coro baru tahu rasa kamu. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendah hatilah kamu kepada keduanya dengan serius, karena kamu menyayangi mereka. Jangan menunjukkan kesombongan. Semisal kamu sekolah tinggi-tinggi, terus kamu merasa pintar di depan keduanya, membantah atau berargumen dengan lafaz, dengan kata-kata yang bisa menyakiti keduanya, itu sangat fatal bagi kamu. Jadi jangan melakukan hal itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah keduanya, kedua orang tuaku, seperti halnya mereka mengasihiku seperti halnya keduanya merawatku ketika aku masih kecil. Hadza liyakhusal ummah bi ziyadatil birri liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis pengkhususan seorang anak terhadap ibu. Ibu lebih harus dihormati seorang anak daripada ayahnya. Lebih harus dihormati 3 kali lipat dibanding ayahnya. Firman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati alal walidi di'fani. Berbuat baik kepada orang tua perempuan atau ibu terhadap ayah itu 2 kali. Maksudnya apa? Yang lebih harus dihormati seorang anak dari kedua orang tuanya itu adalah ibunya, dengan bandingan 2 kali. Firman Nabi Muhammad SAW. Jadi di atas tadi adalah hak-hak orang anak terhadap kedua
orang tuanya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Dilanjutkan bab yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.